Baik, selamat datang kembali teman-teman. Selamat datang di video keempat, modul keempat, praktikum simulasi dan komputasi. Nah, di video kali ini kita juga akan membuat distribusi namun dengan kasus yang berbeda. Sekarang kita akan fokus ke proses yang kelima, yaitu proses pengeringan. Nah, kita akan membuat distribusi dari data yang ada di proses kelima. Kita akan pergi ke FlexSim. Kemudian kita akan fokus di proses pengeringan. Kita akan pergi ke statistics, kemudian expert fit, dan melakukan hal yang sama dengan video-video sebelumnya. Nah, di sini terlihat tidak ada data yang sama. Di sini gamma, inverse Gaussian, sama log normal. Kalau yang di sini beta, Johnson SB, sama Erlang. Nah, karena tidak ada yang sama, maka kita akan menggunakan aturan yang ketiga, yaitu jika tidak ada distribusi yang sama, maka distribusi dengan skor tertinggi pada 2/3 akan diuji. Nah, maksudnya distribusi pada 2/3 yang paling tinggi adalah beta dengan skor 98,39. Maka kita akan menggunakan distribusi beta untuk kita uji goodness of fit-nya. Nah, bagaimana cara menggunakan goodness of fit atau menguji goodness of fit? Nah, kita akan minimize dulu snipping toolnya dan kita done, dan kita kembali ke data 2/3. Klik 2 kali. Nah, di sini kita akan menuju ke comparisons. Di comparisons, di sini kita akan pilih model yang akan kita tes, yaitu beta dengan skor tertinggi. Kemudian kita akan ke goodness of fit test. Dan di sini kita bisa menggunakan Anderson-Darling, kemudian model tesnya beta, dan kita apply. Nah, datanya sudah keluar. Nah, di sini artinya apa? Di sini kita bisa lihat reject-nya adalah no. Artinya distribusi tadi goodness of fit-nya failed to reject. Maka jika goodness of fit-nya fail to reject, kita kembali ke aturan tadi, maka distribusinya dapat digunakan. Maka langsung saja kita done dan langsung kita ke application. Di application kita pilih beta, kemudian simulation representation. Kita pilih softwarenya FlexSim, kita apply, dan kita copy hasilnya. Kita done. Kemudian done lagi, kita balik ke FlexSim dan masukkan ke pengeringan. Setelah itu kita bisa ubah streamnya menjadi get stream current. Jika sudah, tinggal klik OK. Nah, baik, selanjutnya bagaimana saat kita menemukan kasus di mana tidak ada distribusi yang sama namun goodness of fit-nya juga reject atau tulisannya yes. Nah, penyelesaiannya sebenarnya sudah ada di Google Classroom di PDF, namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja PDF-nya. Nah, sesuai dengan panduan yang ada di PDF ini, kita harus membuat distribusi empiris apabila tidak ada distribusi yang baik. Nah, bagaimana cara membuat distribusi empiris? Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari data terkecil menuju data terbesar. Kemudian, yang kedua, kita harus menghitung jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian, kita bisa menghitung jangkauannya dengan cara data paling besar dikurangin data paling kecil. Kemudian kita bisa menghitung panjang kelasnya dengan cara jangkauan dibagi jumlah kelas. Kemudian apabila ditemukan hasil yang desimal, kita bisa bulatkan sesuai dengan tipe digit data yang digunakan. Apabila digit data bilangan bulat, maka kita bulatkan ke bilangan bulat. Apabila digit data satu angka di belakang koma, maka kita bulatkan satu angka di belakang koma. Setelah itu, kita bisa membagi data menjadi kelas-kelas sesuai dengan panjang kelas serta menghitung jumlah data untuk masing-masing kelas. Nah, batas bawahnya adalah data terkecil
yaitu 3 di sini. Kemudian batas atasnya yaitu 3 ditambah 38 dikurangin 1. Dan kemudian kita hitung jumlah data di dalam kelas tersebut. Begitu pula kita lakukan ke kelas 2 hingga kelas 7. Setelah itu kita bisa menghitung persentase masing-masing kelas. Nah, persentasenya dilakukan dengan cara membagi jumlah data dalam kelas dengan total keseluruhan data. Setelah itu kita boleh membuat histogram, atau kita boleh langsung lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat global table. Nah, di sini ada tutorial untuk membuka global table, yaitu teman-teman pergi ke toolbox di sebelah library, kemudian pencet tanda tambah, kemudian ke global table. Setelah global table terbuka, teman-teman bisa menambahkan rows dan kolomnya melalui panel quick properties di sebelah kanan, kemudian menginput angkanya. Kolom pertama merupakan kolom persentase dan kolom kedua merupakan kolom batas bawah. Setelah itu teman-teman bisa minimize global table-nya dan kembali ke model. Setelah itu bisa klik 2 kali pada prosesor atau combiner atau separatornya. Kemudian bisa mengisi proses time-nya dengan cara klik panah, kemudian statistical distribution dan empirical. Kemudian kita mengisi tabel dengan nama global table yang sudah kita buat. Dan mesin tersebut sudah mengikuti distribusi empiris yang sudah kita buat di global table tadi. Nah, kita praktekkan langsung saja. Jadi pertama kita harus ke toolbox, kemudian klik tanda tambah, kemudian global table. Di sini kita membutuhkan 8 baris dan 2 kolom. Nah, kemudian kita bisa isi presentasenya dan kita isi batas bawahnya. Nah, di baris terakhir kita bisa isi batas atas dari kelompok yang terakhir. Setelah itu kita isi presentasenya dengan dimulai dengan angka 0 di baris pertama. Dan ingat, apabila persentase teman-teman masih dalam bentuk desimal, teman-teman diwajibkan untuk mengkalikan dengan 100 terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa kembali ke model, kita ke prosesor, kemudian kita klik tanda panah ke bawah, pilih statistical distribution, kemudian pilih empirical. Setelah itu kita pilih tabelnya sesuai dengan tabel yang sudah kita buat, kemudian klik apply. Baik, sekian keseluruhan video dan materi modul keempat ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga dapat bermanfaat dan memudahkan teman-teman untuk mengerjakan pretest dan UTS.